Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultra TV, senang sekali saya Dian Rahma menjumpai Anda semua. Dan semoga pada kesempatan kali ini pemirsa semua tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap terus semangat ya. Mengingat kondisi cuaca yang cukup ekstrim saat ini, itulah yang membuat kadang kita malas atau mungkin mager ya untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Ya, siapa yang tidak tahu bahwa musim kemarau saat ini sedang menerpa seluruh daerah khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tentu hal ini juga mungkin akan mempengaruhi terkait bagaimana perkembangan dan juga aktivitas yang dilakukan oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini sesuai dengan tema kita, yakni bagaimana menyambut Bulan Pengurangan Risiko Bencana, telah hadir bersama kami Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Muhammad Yusuf SEMSI. Halo ya, Bapak. Halo. Kabar sehat Pak ya? Alhamdulillah. Walaupun ini kita sedang di badai El Nino ini kayaknya panas sekali. Kalau siang itu panas, nanti malam pasti dingin sekali. Nah, langsung saja mungkin Pak menanggapi bahwa 17 kabupaten kota, kita tahu ada daratan dan kepulauan. Hal ini juga pasti memberikan dampak yang luar biasa, khususnya dengan situasi yang cukup ekstrim saat ini. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa fenomena ini adalah fenomena alam yang terjadi tidak hanya di Indonesia, saya kira di seluruh dunia. Ya, benar. Ya, ini yang dibilang cuaca ekstrim, di mana kejadian ini diakibatkan oleh kenaikan suhu panas di permukaan air laut di Samudra Pasifik yang dikatakan El Nino. Nah, kondisi ini juga berdampak terhadap kita di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara. Ya. Kondisi ini terjadi di beberapa daerah yang kita kategorikan daerah ekstrim, terjadi kekeringan, yaitu utamanya di kepulauan ya, di Kepulauan Buton, Kepulauan Muna. Ini sangat ekstrim, dan berdasarkan data BMKG yang kita kategorikan daerah rawan dan saat ini sudah mengalami kekeringan yang cukup ekstrim, itu di Bau-Bau ya, di Buton Tengah dan Muna. Buton Tengah yaitu di Laukudo dan di Kabaena. Ya, ini kita sudah berdasarkan data BMKG. Oleh karena itu perlunya upaya-upaya daripada masyarakat untuk mengantisipasi ini. Kami dari BPBD terus melakukan upaya tentunya kepada semua pihak untuk melakukan penyampaian sosialisasi tentang dampak daripada kekeringan ini melalui sosialisasi edukasi terhadap seluruh masyarakat yang ada di daerah-daerah tentunya yang rawan terhadap kekeringan. Ya. Dan juga perlu saya sampaikan tidak hanya terjadi di kepulauan ya, di daerah daratan juga ini terjadi, namanya di daerah Konawe sama di daerah Kolaka Utara. Oke. Nah, terus sebenarnya apa ini yang sampai saat ini sudah masuk mungkin juga laporan atau ya beberapa hal-hal dari masyarakat di sana? Apa yang dikeluhkan Pak selain memang karena musim kemarau ini gitu? Ya, pastinya kekurangan air ya. Yang pastinya kekurangan air, kekeringan di sana dan cuaca suhu begitu panas yang terjadi di daerah-daerah yang saya katakan tadi, kita kategorikan daerah merah. Seperti daerah Lakudo, Muna dan Bau-Bau serta Kabaena. Memang mereka sudah mengalami kekeringan debit air. Oleh karena itu perlunya kita lakukan upaya-upaya dari pemerintah daerah tentunya berkoordinasi dengan seluruh pihak yang ada di sana untuk bagaimana mengurangi dampak yang ekstrim ini. Jadi langkah yang dilakukan apakah memberikan ya penyediaan mungkin air bersih di sana gitu? Ya, itu yang harus dilakukan, memberikan bantuan air bersih tentunya kepada masyarakat yang betul-betul memerlukan bantuan daripada utamanya untuk kebutuhan hidup dalam hal ini untuk minum ya. Nah, ini kan Pak otomatis karena 17 kabupaten kota otomatis koordinasinya juga sangat kompleks ya. Jadi bagaimana ini BPBD untuk memastikan setiap daerah ini ya pasti semua kan ada kategorinya. Cuma untuk mengklasifikasi itu kan tentu dibutuhkan tim juga. Terus membentuk timnya seperti apa Pak? Kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah tentunya, pemerintah daerah kabupaten, dan kita berkoordinasi dengan instansi terkait dari Dinas Pertanian, ya, tentu dari SDM terkait masalah penyediaan air, ya, dari Basarnas, kita berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan, semua pihak dan juga terhadap dunia usaha yang tentunya di mana ini memerlukan penanganan yang serius terkait masalah kebutuhan air bersih. Iya, jadi memang ada kolaborasi yang dibangun. Kolaborasi terhadap semua pihak yang
berkompeten terhadap bagaimana penanganan air bersih ini. Tentunya juga dengan PDAM ya, kita lakukan koordinasi untuk penyediaan air. Ada program kita adalah program penanganan kekeringan. Biasanya kita lakukan itu bantuan air bersih kepada masyarakat. Dan juga kita selalu melakukan penyuluhan dialog kepada masyarakat dan utamanya kepada pemerintah daerah untuk bisa bagaimana mengantisipasi apabila terjadi kekeringan dengan membuat embung. Sesungguhnya ini yang kita anjurkan, utamanya daerah-daerah kekeringan. Satu contoh untuk di daerah kekeringan dulu waktu saya masih bertugas di Kabupaten Muna, itu membuat embung. Jadi kita buat embung untuk mengantisipasi kalau terjadi kekeringan yang seperti ini. Ini pentingnya seperti itu. Dan ini sudah dilakukan juga untuk di beberapa kabupaten lain, Pak, selain di Kabupaten Muna yang tadi sampaikan. Sudah dilakukan juga di beberapa daerah di Kabupaten Buton misalnya, ya di Wakatobi. Ini juga kita anjurkan untuk melakukan hal yang sama. Iya ya, karena itu tadi bukan perkara, walaupun kita berpikir kan Wakatobi sebenarnya dia perairan kan, sana kan kepulauan, tapi rupanya juga terdampak dengan kekeringan. Nah ini mungkin bisa dijelaskan bahwa ada sebagian daerah di mana memang jangan dilihat karena itu kepulauan terus tidak serta-merta bisa kena dampak kekeringan. Ini bagaimana sih Pak sebenarnya? Jadi sebenarnya begini, untuk di daerah-daerah kepulauan maupun daratan ya, untuk mengantisipasi kekeringan, utamanya tentang air bersih ya, solusi yang kita tawarkan memang itu adalah bagaimana membuat embung. Embung yang harus dibuat, karena bagi kami ini tidak ada jalan lain. Memang ada upaya yang kita lakukan, tapi itu membutuhkan biaya yang begitu besar. Misalnya sekarang daerah kepulauan, kita harus mengelola air laut menjadi air tawar. Itu biayanya tidak sedikit. Itu biaya yang cukup besar. Karena ini fenomena alam, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Selain melakukan langkah-langkah yang bisa mungkin menjawab persoalan dalam jangka pendek. Kita harus membuat embung. Saya kasih contoh seperti yang terjadi di Yogyakarta, khususnya di Gunung Kidul. Itu Gunung Kidul dulu, di daerah Tepus namanya. Itu daerah yang betul-betul kering, bahkan setiap tahunnya apabila mengalami kekeringan itu banyak orang yang sampai bunuh diri. Saking sudah tahan ya, sudah tidak tahan dengan kondisi kekeringan, dan ini berkepanjangan sampai 2-3 bulan terjadi. Apa yang dibuat oleh pemerintah daerah sana ini patut menjadi contoh. Mereka membuat embung yang luasannya itu kira-kira kurang lebih 500 meter bujur sangkar, itu dibuat 100 meter bujur sangkar, dibuat di Gunung Kidul, dan itu menjadi sumber air daripada masyarakat apabila terjadi kekeringan. Dan hari ini yang tadinya di sana tidak bisa tumbuh tanaman, sekarang sudah jadi lahan perkebunan. Bahkan sudah jadi lahan ya? Sudah jadi lahan dan bisa dijadikan objek wisata juga. Itu di Gunung Kidul. Itu ada sampai sekarang, masyarakatnya sekarang udah bercocok tanam, udah bagus. Dan ini juga bisa kita lakukan di daerah kita. Iya, apalagi mengingat Sulawesi Tenggara ini 17 kabupaten kota masing-masing memiliki potensi ya Pak ya. Baik itu dari sektor pertanian maupun perikanan dan juga pariwisata serta yang lain, sehingga memungkinkan berarti hal yang demikian yang di Gunung Kidul itu bisa dibawa ke Sultra ya. Harusnya seperti itu. Ya, itu harapan kita, dan saya juga beberapa kali menyampaikan kepada pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten kota, untuk bisa meng-create ini, membuat di daerahnya masing-masing. Karena kita tidak tahu ini kondisi alam seperti ini, yang mengantisipasi terjadinya kekeringan dengan cara seperti itu. Utamanya di daerah yang rawan yang ekstrim ini, daerah Muna, Buton, ya di Buton Tengah khususnya, itu mengalami kekeringan yang berkepanjangan. Tapi saya juga heran melihat fenomena ini. Bagi kita mungkin ini sesuatu yang gawat ya. Tapi bagi mereka biasa-biasa aja. Jadi masyarakat sana malah merasa itu hal biasa ya? Ya, kejadiannya memang dari turun-temurun sudah seperti ini. Apalagi memang secara geografis mereka berada di kondisi daerah yang tanahnya adalah tanah kars. Berarti secara tidak langsung sebenarnya masyarakat sudah siap ya, harusnya siap dengan kondisi yang mungkin memungkinkan kita bahwa itu kondisi yang perlu penanganan khusus, tapi bagi mereka ini sudah biasa. Nah berarti tinggal bagaimana mungkin mengedukasi mereka kali ya Pak ya, untuk bisa memanfaatkan
walaupun situasi yang kita anggap ini sangat krusial, itu bisa menjadi hal yang mudah gitu. Ya, saya kira tidak hanya sekedar mengedukasi, tapi kita harus terjun langsung sebagai pemerintah. Kita mengedukasi saja, tapi harus ada peran langsung pemerintah terhadap masyarakat, membantu mereka untuk supaya bagaimana kita bisa mengurangi dampak daripada kekeringan ini. Salah satu contoh yang mungkin sudah dilakukan. Kita bisa membuatkan embung itu tadi. Salah satu embung. Gitu. Iya, itulah yang sebenarnya mungkin ini harus menjadi perhatian juga pemerintah setempat ya Pak ya, di masing-masing daerah, karena itu tadi potensi untuk bencana khususnya saat ini ketika kita menghadapi musim kemarau ini yang memang cukup mengkhawatirkan, sehingga banyak hal yang bisa dilakukan. Dan ini pula yang mengapa dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sultra untuk lagi-lagi terus menggenjot dan memberikan edukasi kepada kita semua sesuai dengan tema kita juga hari ini, bahwa menyambut bulan pengurangan resiko bencana nasional. Ini mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak dengan tema ini. Berarti ada memang ya khusus bulan untuk penanggulangan resiko bencana. Ini gimana Pak? Jadi bulan pengurangan resiko bencana itu adalah kegiatan tahunan nasional yang dimulai dari tahun 2011. Di mana kegiatan ini adalah bagaimana memudayakan kepada masyarakat untuk selalu melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana, yang di dalamnya itu ada kegiatan yang namanya kegiatan kesiapsiagaan, ada kegiatan mitigasi, ada kegiatan penanggulangan di dalamnya. Nah, ini diharapkan nanti ada kegiatan-kegiatan yang bisa mengedukasi masyarakat, bisa memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang berpengaruh terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat. Nah, melalui apa yang bisa dilakukan, kan gitu. Ya, kita bisa melakukan melalui cara dialog, melalui pembelajaran, penyuluhan, bagaimana peran serta masyarakat. Nah, ini yang kita lakukan. Khusus dalam bulan pengurangan risiko bencana. Nah, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan apa? Yaitu kebanyakan kegiatan ini adalah kegiatan pembelajaran, seperti kegiatan seminar, kegiatan dialog, kegiatan penyuluhan, pameran, yang langsung kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui seperti apa sih langkah-langkah pengurangan risiko bencana terhadap kehidupan dan kehidupan masyarakat. Iya, inilah yang harus kita pahami bersama di sini Pak, bahwa memang penting masyarakat juga mengambil peran sehingga sama-sama bagaimana bisa menanggulangi resiko bencana yang bisa saja terjadi. Lantas bagaimana mungkin yang kurang dipahami oleh masyarakat, bahwa BPBD hadir di sini bukan hanya ketika bencana itu sudah terjadi, tapi juga bagaimana mempersiapkan sebelum bencana terjadi, bahkan hingga pasca bencana BPBD juga hadir. Ini bagaimana sebenarnya Pak? Jadi yang perlu dipahami bahwa tugas Badan Penanggulangan Bencana itu adalah melakukan koordinasi dan pembinaan tentang penanggulangan bencana. Dalam penanggulangan bencana ada 3 fase yang harus kita pahami bersama, yaitu saat kejadian bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Dalam pra bencana itu kita melakukan yang namanya mitigasi bencana. Ada mitigasi bencana dalam rangka upaya pencegahan dan kesiapsiagaan. Ini yang harus kita pahami bersama. Langkah-langkah ini kita lakukan dengan berbagai macam upaya untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat, memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang bahaya dan risiko daripada apabila terjadi bencana. Kita melakukan upaya penyadaran, langkah-langkah konkret apabila sebelum terjadi bencana. Misalnya sekarang kita menyampaikan kepada masyarakat yang ada di daerah rawan bencana bahwa tidak boleh misalnya merusak daerah bibir sungai, kan gitu. Tidak boleh melakukan penggundulan hutan, kan gitu. Ini kita lakukan langkah-langkah itu karena kenapa? Apabila terjadi misalnya hujan atau ini akan mengakibatkan terjadi erosi dan bisa mengakibatkan terjadinya banjir. Bagaimana kita ciptakan kepada masyarakat akan kesadaran kebersihan lingkungan? Ini kita lakukan. Yang kedua, mengenai kegiatan saat terjadi bencana tanggap darurat. Kita harus persiapkan diri mulai dari personil, peralatan, untuk supaya mengantisipasi apabila terjadi bencana. Misalnya bencana banjir. Bagaimana personil kita untuk melakukan evakuasi, penyelamatan, dan sebagainya. Tentunya ini juga kita melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya dengan SAR, TNI, Polri, pemerintah setempat, ini tentunya juga dengan masyarakat dan dunia usaha. Ini kita lakukan koordinasi. Setelah itu ada pasca bencana.
ya, atau upaya pemulihan setelah terjadi bencana. Yang paling terpenting adalah bagaimana kita mengobati trauma psikologi dari masyarakat. Ini sangat penting sekali. Karena ini bisa membuat stres kepada masyarakat. Ya, kita lakukan dialog, ya, kita melakukan upaya pemulihan secara mental kepada masyarakat, dan tentunya juga perbaikan-perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana. Ini saya kira langkah yang dilakukan. Oke, mengingat memang bencana alam itu terkadang pasti akan menimbulkan sesuatu dampak yang luar biasa ya Pak. Banyak sudahlah terjadi beberapa tahun di mana Kendari, khususnya mungkin di secara umum Provinsi Sultra, ada daerah-daerah yang kena terdampak banjir, bahkan juga tidak hanya itu bencana-bencana lain. Nah, inilah yang memang sebenarnya menjadi fokus dari BPBD untuk bagaimana bisa menanggulangi resiko-resiko bencana hingga bagaimana untuk memulihkan bencana yang sudah terjadi. Nah, lantas kembali ke tema kita Pak, untuk di bulan pengurangan resiko bencana nasional ini, selain kegiatan-kegiatan yang dilakukan tadi sudah dipaparkan, apakah nanti akan ada upaya-upaya lain yang dilakukan oleh BPBD Sultra dalam rangka ini sebagai inovasi baru? Itu tadi tujuannya adalah bagaimana untuk terus menjaga atau mengurangi resiko bencana yang terjadi Pak. Gimana ini? Ya, itu kita lakukan, ya, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti lakukan penanaman pohon, ya, akan kita lakukan di daerah yang kita anggap sebagai daerah rawan bencana. Ada pameran di sana, ada edukasi, ya, yang kita berikan kepada setiap orang pengunjung yang dapat tentunya melihat secara langsung dan berdialog tentang kebencanaan. Intinya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu bencana, kan gitu. Apa yang mereka tahu? Karena kenapa? Hampir sebagian besar masyarakat tidak memahami tentang kebencanaan. Mereka tidak memahami tentang kalau terjadi bencana apa yang mereka harus lakukan. Nah, ini perlunya kita lakukan pembelajaran. Salah satu media yang kita bisa lakukan adalah melalui pameran itu tadi, ya. Pembelajaran ini salah satu media untuk melakukan pembelajaran, sekaligus kita review kembali tentang kejadian-kejadian bencana yang terjadi. Dan kemudian juga kita ada kegiatan talk show, kita ada kegiatan kuliah umum, tentunya semua itu terkait dengan masalah kebencanaan. Nah, ini Pak. Ya, silakan lanjut Pak. Ini yang kita lakukan dari Badan Penanggulangan Bencana. Iya, siap. Nah Pak, kita juga tahu bahwa bencana kan tidak selamanya ada terbagi dua ya, bencana alam dan bencana non alam ini. Nah, kalau untuk bencana non alam, apakah ini juga memang menjadi titik fokus dari pihak BPBD Sultra Pak? Gimana? Ya, kalau bencana itu kan ada bencana alam yang seperti disampaikan tadi, ada bencana non alam itu seperti ya wabah penyakit kemarin, ya. Terus kegagalan teknologi, ya, ini kegagalan teknologi juga. Nah, ini kita berkoordinasi tentunya terkait dengan non alam masalah kesehatan kemarin, kita berkoordinasi tentunya dengan dinas kesehatan. Nah, ini yang kita koordinasikan. Gitu. Kalau untuk terjadi kegagalan teknologi tentunya dengan instansi teknis terkait, misalnya dengan ESDM dan sebagainya. Gitu. Jadi tetap menjadi fokus ya dari pihak BPBD Sultra sendiri. Jadi inilah yang memang menjadi fokus. Mohon izin Pak, kalau seperti kebakaran itu masuk bencana apa ya? Itu non alam kali ya? Bencana alam itu. Bencana alam. Saya pikir hutan dan lahan. Kecuali mungkin kalau kebakaran ini pemukiman atau ini termasuk ke bencana alam. Gitu, masuk bencana alam. Iya. Jadi inilah yang diakibatkan karena kelalaian jadi tetap masuk dalam bencana alam ya. Siap. Inilah yang harus dipahami oleh kita semua bahwa banyak bentuk-bentuk bencana lain yang memang harus kita pahami bahwa ini bisa terjadi karena adanya kelalaian ataupun memang bencana alam yang pure dari situasi dan kondisi alam ya. Jadi inilah yang harus dipahami oleh semua, dan ini bisa terselesaikan, ini bisa ditangani dengan baik apabila ada pengurangan resiko yang kita lakukan. Setelah yang satu ini kita masih akan kembali, jangan kemana-mana. Nanti langsung harapan saya Bapak.
Terima kasih, kita kembali lagi pemirsa. Nah Pak, setelah tadi yang sudah banyak dijelaskan, lantas tentu pasti ada harapan dan juga keinginan kepada masyarakat Sultra untuk sama-sama ayo kita tanggap dengan bencana. Ini apa yang ingin disampaikan? Silakan Pak. Ya, tentunya harapan saya dengan dilaksanakannya bulan pengurangan risiko bencana ini akan menambah hasanah berpikir kita, hasanah pengetahuan kita tentang bagaimana penanggulangan bencana di daerah kita. Ada tambahan ilmu pengetahuan, pemahaman kita tentang kebencanaan yang ada dan akan kita hadapi nantinya. Tentunya seperti itu. Dan kira-kira yang terakhir bagaimana? Apakah ada langkah atau ke depan ada goals juga yang diinginkan oleh BPBD Sultra sendiri agar sama-sama ya selain kita mengedukasi kepada masyarakat untuk pengurangan resiko bencana, apakah ada satu tujuan lain Pak yang ingin diraih gitu, dicapai gimana? Ya, tentunya tujuan daripada kegiatan ini adalah bagaimana keterlibatan semua pihak, ya, terlibatan semua pihak dalam kita menanggulangi bencana. Seharapan saya semua pihak harus terlibat dalam penanggulangan bencana. Ini harapan-harapan saya. Baik, terima kasih Bapak, luar biasa. Jadi bagaimana masyarakat, ayo sama-sama kita tanggap dan kita juga mau untuk berperan aktif ya Pak dalam penanggulangan bencana. Karena bencana itu terjadi pasti selain karena adanya kelalaian dari kita, tapi juga memang itu sudah menjadi faktor alam sehingga ini tidak bisa diindahkan. Oleh Bapak, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara, saya juga harus pamit dari hadapan pemirsa. Namun sebelumnya kembali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Yusuf, SEMSI. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga pemirsa yang sudah menyaksikan program ini. Akhir kata, saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.